Salam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kategorial remaja Naposo Bulung HKBP Karawang di hari Sabtu 6 Juni tahun 2020. Kita akan mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita dalam saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya terimalah doa permohonan kami ini dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai ayat 2, Allah hadir bagi kita. Bagi kita melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur melalui doa kami bersama dalam ibadah kategorial bersama remaja Naposo Bulung HKBP Karawang ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah pimpinan dari Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai kami masing-masing, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat yang berbeda-beda. Kami percaya Tuhan menyatukan kami dalam ibadah ini sebagai anak-anak Tuhan yang kekasih. Biarlah pimpinan dari Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan dalam ibadah ini, dan kiranya Tuhan berkenan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih dahulu Tuhan kuduskan kami dari dosa dan segala pelanggaran kami di hadapan-Mu, supaya kami layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah kita pada saat ini dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan untuk kita semua. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu,
seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan 4, Ku ingin menyerahkan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, secara khusus remaja pemuda HKBP Karawang, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah malam ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 21 sampai ayat 22. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis,
Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mendengar kata kasih, kasih sayang, anak yang terkasih, kalau bahasa Batak didok hasian, pasti itu hal yang menyenangkan. Semua orang pasti ingin menjadi anak yang terkasih di tengah-tengah keluarganya. Demikian firman Tuhan yang kita dengar dalam nats ini ketika Yesus anak Allah itu dibaptis di sungai Yordan. Yesus yang sudah dibaptis itu diikrarkan sebagai anak yang kekasih bagi Tuhan, dan kepada Dia Tuhan Allah kita berkenan. Ikrar itu menegaskan bahwa Yesus berasal dari sorga, diberikan kepada kita di tengah-tengah dunia ini sebagai bentuk Tuhan mengasihi kita sebagai orang-orang percaya. Remaja Naposobulung yang kekasih pasti ingin menjadi anak kesayangan bagi orang tua, bagi keluarga yang ada pada kita. Tapi kita perlu menyadari bagaimana sesungguhnya menjadi anak yang kekasih. Kalau Yesus dalam nats ini dengan orang banyak yang hadir pada saat itu diberi diri dibaptis. Dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebuah tanda bahwa setiap orang percaya yang masuk dalam kerajaan Allah harus dibaptis, dimateraikan, disahkan sebagai anak-anak Tuhan. Apakah wujud dari baptisan yang kita terima ketika kita dibawa oleh orang tua kita ke dalam gereja? Itu adalah bukti bahwa kita terdaftar di kerajaan sorga. Satu pertanyaan secara khusus kepada remaja Naposobulung, apalagi akhir-akhir ini, mungkin itu bukan hal yang tabu, bahkan itu sudah menjadi perdebatan pada masa kini tentang baptisan. Bagaimana sesungguhnya baptisan? Apakah bisa hanya dipercik atau harus diselamkan atau dibenamkan di sungai yang banyak airnya? Atau siapakah yang membaptiskan, yang melakukan baptisan itu, sah atau resmi? Nats ini menegaskan baptisan bukan persoalan duniawi. Perkara baptisan itu bukan perkara duniawi. Tapi baptisan adalah sakramen, artinya itu adalah bagian rohani, spiritualitas. Itu makanya ketika kita membaca ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Pada saat Yesus dibaptis, itu adalah pertanda bahwa masalah baptisan bukan masalah air, bukan masalah tempat, bukan masalah siapa yang melakukannya. Tapi masalah baptisan adalah kita harus mengimani bahwa ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti kita sudah terdaftar ke dalam kerajaan Allah ketika kita mengimani bagaimanapun tempat dan cara baptisan itu.
Secara khusus buat anak-anak kami remaja Naposobulung. Firman ini perlu kita renungkan bersama, masalah baptisan. Karena banyak orang karena tidak diselamkan merasa bahwa baptisan ketika dia dibawa oleh orang tuanya ke gereja pada waktu anak-anak itu kurang resmi dan sah. Padahal baptisan itu adalah kuasa roh dan masalah rohani di mana Tuhanlah yang bekerja melalui Roh Kudus mensahkan baptisan itu. Dan apabila kita baca dalam kitab Roma pasal 6 dimulai dari ayat 3 sampai ayat 10, jelas diterangkan di sana apa makna baptisan yang sesungguhnya. Melalui baptisan kita berarti menyatu dengan kematian Tuhan kita Yesus. Dalam baptisan kita berarti bersama juga dalam kebangkitannya. Artinya ketika kita sudah dibaptis berarti kita sudah masuk ambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan tegas dikatakan di ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi baptisan itu adalah ex hapax, artinya satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada baptisan ulang atau baptisan yang berulang-ulang. Karena melalui firman ini mari kita renungkan, ketika kita melakukan baptisan ulang karena kurang sah atau yang lain, maka kita membuat Yesus itu mengalami kematian berulang-ulang dan kebangkitannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, remaja Naposobulung yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dibaptis. Karena itu ingatlah, baptisan itu adalah masalah rohani, bukan masalah tempat, cara, dan siapa melakukan. Karena itu ketika engkau sudah dibaptis, itu adalah pertanda bahwa kita sudah dimateraikan menjadi bagian dari anak-anak Tuhan di kerajaan Allah. Karena itu engkau harus bersukacita. Sebagaimana perkataan yang sering kita dengar, ketika kita lahir di tengah-tengah dunia ini, itu adalah ulang tahun kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi ketika kita dibaptis, itu adalah ulang tahun kita di kerajaan Allah, di kerajaan sorga. Artinya ingatlah, ketika engkau dibaptis, itu adalah tanggal lahirmu di kerajaan Allah yang sudah menyiapkan tempat keselamatan dan kehidupanmu. Karena itu ketika engkau mengatakan anak kesayangan dari orang tua kita, bahkan kita ingin menjadi anak kesayangan dari Tuhan kita, maka baptisan yang sudah kau terima harus kau imani dan harus kau renungkan bahwa engkau adalah anak Allah, anak yang kekasih bagi Tuhan kita. Karena itu engkau berharga di hadapan Tuhan dan sudah masuk menjadi warga kerajaan sorga. Sebagaimana orang banyak dalam nats ini menerima baptisan, maka kita yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita adalah anak kekasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyiapkan keselamatan, kehidupan bagi kita anak-anak kekasihnya. Dalam nats ini turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Burung merpati menjadi simbol kesucian.
Bisa dengan jelas kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 16. Jadi merpati adalah simbol kesucian, dan ini sering dipakai sebagai bentuk perjanjian atau utusan dari perjanjian. Kalau kita membaca Kejadian pasal 8 secara khusus ayat 12, di situ ketika burung merpati diterbangkan untuk melihat keadaan pada zaman air bah, jelas ketika burung merpati membawa daun zaitun, tempat itu sudah kering dan layak untuk ditempati. Karena itu burung merpati adalah simbol kesucian dan kesetiaan di tengah-tengah kebenaran firman Allah. Karena itu ketika Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, itu adalah simbol bahwa Tuhan Allah berkenan kepada anak yang dikasihinya, Yesus Kristus. Karena itu perkenanan Allah melalui Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati itu menjadi pertanda ikrar Tuhan bahwa Yesus anak yang dikasihinya, dan kepada Yesus Allah kita berkenan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kesucian yang disimbolkan oleh burung merpati, kesetiaan yang disimbolkan oleh burung merpati, yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang menjadi renungan yang akan kita ingat, bahwa sebagai anak-anak kekasih Tuhan kita, dan kepada kita Tuhan berkenan apabila kita senantiasa hidup dalam kesucian dan kesetiaan sebagaimana disimbolkan oleh burung merpati. Karena itu biarlah anak-anak Tuhan, kita yang sudah dibaptis, Tuhan berkenan kepada kita dan kita menjadi anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas semua anugerah pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan kebaikan-Mu dan kasih setia Tuhan yang senantiasa melayakkan kami menjadi anak-anak yang kekasih di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada malam hari ini. Secara khusus buat semua anak-anak-Mu, remaja, pemuda HKBP Karawang ini. Biarlah melalui renungan ini kami boleh belajar tentang makna baptisan. Dan melalui itu Tuhan kami menyadari bahwa baptisan adalah perkara rohani, bukan perkara duniawi. Karena itu jangan biarkan analisa, logika, pikiran kami menjadi tolak ukur dari makna baptisan itu. Tapi sebagaimana Tuhan firman yang sudah kami dengarkan, bahwa baptisan adalah tanda bagi kami bahwa kami sudah dimateraikan masuk menjadi warga kerajaan Allah. Biarlah baptisan yang kami terima, walaupun pada masa kecil, kami boleh mengimaninya dan kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan melalui iman dan kebersamaan kami di dalam firman-Mu, sehingga kami semakin menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai anak-anak yang kekasih, sehingga Tuhan berkenan melalui hidup kami. Berkati firman-Mu menjadi kehidupan dan sinar dalam kehidupan kami, supaya kami boleh berjalan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Secara khusus buat anak-anak-Mu remaja, pemuda HKBP Karawang ini, berkati mereka Tuhan dalam proses bertumbuh ke arah dewasa,
meraih masa depan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan, secara khusus ketika mereka belajar, bekerja, kiranya Tuhan yang memimpin hati mereka dengan Roh-Mu yang kudus itu, supaya mereka berjalan dan dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang kekasih, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi sukacita di keluarga, masyarakat, diri sendiri, dan juga di gerejamu. Berkati setiap pelayanan yang kami lakukan dalam masa-masa wabah virus corona ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak meninggalkan kami. Karena itu sertai kami sebagaimana kami sudah menerima Roh Kudus melalui Minggu Pentakosta pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang kekasih, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan kami dan rencana kami. Biarlah Tuhan yang mendahuluinya, sehingga itu boleh digenapi sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu dan kami menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Sempurnakan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 sampai ayat 2. Ku berbahagia. Ku berbahagia. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami. Amin. Shalom, selamat malam bagi kita. Tuhan memberkati.